Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, kami cintai, para santri putra Khadijah Surabaya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan dengan nikmat Allah ini, pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita gunakan untuk mengkaji hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang mau kita pelajari bersama adalah hadis yang ke-22 dari kitab Arba'in Nawawi. Oleh karena itu, supaya yang kita kaji pada hari ini berbarokah, bermanfaat fiddin wad dunya wal akhirah, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wal ulama il amilin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyat al muhaqqiqin wal muhaddisin wa khususan ila sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al Jilani wa khususan ila sahibil kitab wa jami' masyaikhina wa mu'allimina bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani wal 'ishrin. Al-haditsus tsani wal 'ishrun. Hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir Ibni Abdillahi Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Abdullah Jabir putra Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, anna bahwasanya rajulan, seseorang sa'ala bertanya, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas dia bertanya atau berkata, Ara'aita itu apakah kamu melihat? Artinya bagaimana pendapatmu, pendapat panjenengan wahai Rasulullah? Atau dalam syarahnya akhbirni, kasih tahu aku, informasikan kepadaku. Jika sholaitu, aku sholat al-maktubati, 5 waktu. Jikalau aku sholat 5 waktu, wasumtu Ramadhana, wasumtu, dan aku berpuasa Ramadhana, bulan suci Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan lam tidak azid aku menambah ala dalik atas hal itu syai'an sedikit pun, dan aku tidak menambah sedikit pun.
adkhulul jannata atau adkhulul jannata, apakah aku masuk surga? Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika Kanjeng Rasul, qala na'am, iya masuk surga, masuk surga. Rawahu, diriwayatkan hadis ini oleh muslimun Imam Muslim. Mari kita jelaskan satu persatu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Jadi dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, bapak dan anak ini yang terkenal dengan sahabat Jabir, dan ayahnya Abdullah ini Al-Ansari, ini merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi Abdillah atau sahabat Jabir ini sahabat yang setiap malam, fi kulli lailatin, setiap malam dimintakan ampun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mau istighfar khusus kepada sahabat Jabir ini, saking luar biasanya. Sampai dikatakan berapa kali? Khamsa wa ishrina marratan fi kulli lailatin. Jadi Rasulullah itu membaca istighfar dihadiahkan khusus kepada sahabat Jabir. Istaghfir li Jabir. Ampunilah ya Allah untuk sahabatku yang bernama Jabir. Mengapa? Nah, jadi ayahnya yang bernama Abdullah Al-Ansari ini termasuk syuhada di perang Uhud. Beliau itu ikut perang Uhud dan meninggal dunia. Ini ayahnya. Jadi ketika meninggal dunia, ayahnya ini punya hutang kepada orang Yahudi, Abdullah Al-Ansari ini. Kemudian putranya yang bernama sahabat Jabir ini mau bayar hutang kepada orang Yahudi, hanya meninggalkan warisan sepetak kebun kurma. Untuk bayar nggak cukup, nak. Jadi sahabat Jabir ini katanya bayari utangnya ayah nih nggak cukup, karena kebunnya sedikit saja, panennya nggak luar biasa. Akhirnya mengadu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ayahku niki, abahku niki nggak ada utang ketika meninggal dunia di perang Uhud. Utang maring tiang Yahudi, punya utang kepada orang Yahudi. Lah kalau nyaur, mboten cukup. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doakan, didongani kalau Rasulullah, berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kebun kurmanya luar biasa panennya, dan otomatis dibuat bayar utang ayahnya ini kepada Yahudi sudah cukup dan lunas. Itulah sahabat Jabir, luar biasa. Dari cerita ini, riwayat ini, makanya kalau kita lihat, kita takziah ya, ada orang meninggal dunia, biasanya Pak Mudin itu sebelum mayit dibawa ke kuburan kan ditanyai itu, ayo nanti ahli waris menyampaikan, bapak-bapak para pentakziah, mungkin almarhum atau almarhumah ini punya hutang, monggo jenengan langsung berhubungan dengan ahli waris. Ini dasar hukumnya. Jadi ahli waris anaknya, andai kata almarhumah ayahnya ini meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia, duwe utang, disauri kalau anaknya itu sah. Ini peristiwa yang dialami oleh sahabat Jabir ketika ayahnya Abdullah Al-Ansari meninggal dunia. Dan beliau Abdullah Al-Ansari ini termasuk mati syahid di perang Uhud. Sampai Abdullah Al-Ansari ayah ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ikut perang ya Rasulullah, walaupun kaki saya pincang ya Rasulullah. Akhirnya berangkat perang dan meninggal dunia, mati syahid. Dan nanti kata Rasulullah, walaupun kamu di dunia itu kakimu pincang, tapi di surga kamu dalam keadaan sehat, bisa berjalan kedua kakimu dalam keadaan normal. Itu kata Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dua sahabat ini luar biasa, anak dan orang tuanya. Bahkan sahabat Jabir ini termasuk rijalul hadis, orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ada mengatakan 1540 hadis, beliau meriwayatkan hadis. Ada mengatakan 1549 hadis. Ini sahabat Jabir yang meriwayatkan hadis, luar biasa.
Termasuk yang disampaikan oleh sahabat Jabir, isi hadis ini adalah beliau menceritakan anna rojulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarahnya dikatakan, sinten yang sing takon rojulan di sini? Nu'man ibnu Qaukil. Jadi yang tanya itu Nu'man ibnu Qaukil. Sahabat Nu'man ibnu Qaukil, dikatakan kana a'rajan. Jadi Nu'man ibnu Qaukil ini seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga meninggal di perang Uhud. Bahkan dikatakan beliau terbunuh oleh Sofyan bin Muawiyah, ya, meninggal dunia, syahid di perang Uhud. Sampai dikatakan beliau termasuk orang yang lumpuh. Nah, ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ya Rasulullah, gimana pendapat panjenengan ya Rasul? Ida, ya, sholaitul maktubat. Rasul, kalau kulo niki sholat 5 waktu, terus wasumtu Ramadan, kulo poso Ramadan, saya sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terus saya wasumtu Ramadan, dan saya puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan hal-hal yang halal, dan wa haramtul haram, dan mengharamkan sesuatu yang haram jelas. Apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Adkhulul jannah. Faqala, dijawab Rasulullah, na'am, masuk surga. Loh, ini luar biasa. Jadi nek kula 5 waktu sholat, poso, halal ya halal, haram ya haram, gak menghalalkan barang sing haram atau mengharamkan barang yang halal, tapi yang halal ya dia halalkan, yang haram yang dia haramkan. Apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Benar, Nu'man, kamu masuk surga. Dari hadis ini ada pertanyaan, anak-anakku semuanya. Loh, mengapa yang disebutkan hanya puasa dan sholat? Kok zakat sama haji nggak disebut di situ? Nah, kok bisa? Pertama, sholaitul maktubat, kok sholat toh 5 waktu, wasumu Ramadan, puasa Ramadan. Kok nggak ada apa itu haji atau zakat? Nah, ini macam-macam. Pertama, karena Nu'man itu termasuk, dikatakan dalam riwayat, beliau itu orang yang tidak mampu dari segi ekonomi. Otomatis nggak kewajiban zakat. Ngapain nggak wajib zakat? Dia tanya zakat. Jadi yang dipertanyakan itu yang menimpa dirinya, yang dia lakukan. Kulo niki sholat lan poso. Kalau tanya zakat, oh dia itu nggak zakat karena termasuk orang yang tidak mampu. Mengapa yang ditanyakan itu kok haji? Karena belum ada kewajiban perintah haji. Gitu deh. Makanya ditanyakan oleh beliaunya, Nu'man ini, Qaukil ini, ibnu Qaukil, masalah sholat dan puasa Ramadan. Nek ngoten ya Rasulullah, kula masuk surga mboten? Masuk surga. Ini luar biasa. Artinya anak-anakku semuanya, tujuan utama dari para sahabat, endingnya ghayah, aqsal ghayah, itu adalah surga. Jadi para sahabat itu wis, pokoknya aku mau bersurga, itu endingnya tujuan saya hidup di dunia, masuk surga. Termasuk Nu'man ibnu Qaukil ini. Yang kedua, Islam itu mudah. Coba, sholat 5 waktu, poso Ramadan, walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah sedikit pun, gak sholat sunnah, itu mlebu surga. Luar biasa. Ya. Jadi melakukan cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang haram, bukan sebaliknya, wis halal diharamno karena ada sesuatu, atau sing haram di halal. Ini terjadi pada zaman sekarang. Nek halal ya halal, haram ya haram. Dijawab Rasulullah, masuk surga. Berarti apa? Nggak tahu puasa Senin, Kemis, Ramadan lengkap. Enak Islam, masuk surga. Tapi dalam riwayat surga itu ada tingkatannya, ada levelnya, nak. Nek sing gak ditambahi sama dengan orang dagang, karena untungnya pas-pasan balik modal. Orang sholat 5 waktu oke, mlebu surga, poso Ramadan mlebu surga, tapi levelnya beda. Standarnya beda. Oh, no, level 1, level 2, level 3, ada darajat. Lil jannati darajat. Ada
tingkat-tingkatannya. Nek semakin banyak amal-amal tatawu, nawafil, sunnah-sunnahnya, semakin levelnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ditambah lagi dengan baca Quran, tambah lagi dengan sodako-sodako sunnah, infak, otomatis di surga levelnya tinggi. Artinya anak-anakku semuanya, para santri Putra Khadijah Surabaya yang kami hormati, luar biasa. Jadi jangan sampai kita itu intinya satu, meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan. Yang ketiga, jangan sampai sesuatu yang jelas halalnya di Quran, di hadis Rasulullah kita haramkan karena ada tendensi tertentu. Dan sebaliknya yang terjadi paling banyak zaman modern ini, sing haram dihalalno karena ada sesuatu yang haram jelas kata Quran dan Rasulullah, hadisnya haram, yang kita bilang itu adalah haram. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ente masuk surga, dakhalal jannah. Mudah-mudahan kajian hadis Arba'in Nawawi yang ke-22 ini bisa kita fahami, bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan semua perintah Allah dan sunnah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ditunjukkan oleh Allah sesuatu yang haram itu haram dan kita bisa menjauhinya, dan sesuatu yang halal itu halal dan kita diberi kekuatan untuk menjalankannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.